Wah, ini kreatif banget sih kelihatannya sih dari si setupnya, studio musik dan grafis. Temanya setup Kerehore, tapi coy, lihat PC-nya, bro. Kayaknya ada kotak tisu tuh. Oke, yo, what's up guys and welcome back to Best Indo Tech YouTube channel. Sama gue Malvin dan yes, Beat Setup Flex is back setelah vakum sekian lama guys. Sebenarnya bukan disengaja tapi lebih tepatnya memang kita kelupaan sama segmen itu, dan kali ini kita akan balikin lagi karena gue pengen lagi lihat setup kalian ya. Gue pengen bisa sharing, berbagi dan react juga sama setupnya karena banyak banget gue lihat setup menarik nih di Indonesia ya, mulai dari yang keren banget sampai yang butuh improvement itu juga banyak. Dan ya seperti biasa di Setup Flex itu gue juga bakal bagiin kalian hadiah ya, tiap setup yang nongol di episode Best Setup Flex itu bisa dapetin Beat merch. Salah satunya yang gue lagi pakai ini ya, kaos Dash setupnya Best Indo Tech, Dash setup gue yang gue lagi pakai sekarang ya. Dan masih banyak juga beberapa Beat merch lainnya. Plus kalau memang menarik dan berkesan buat gue ya mungkin gue akan bisa kasih special price gitu loh, special gift lah buat yang di feature di episode kali ini. Dan yes, ada 5 orang yang udah dibantu sama tim Best Indo Tech nih di filter dari setup yang cool abis tadi ya sampai yang paling ngakak lah, bisa bikin kita berasa bersyukur kali ya. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai videonya, kalau kalian lagi pengen upgrade setup kalian atau pengen beli gadget baru, coba cekin dulu di Blibli, karena di Blibli lagi banyak promo menarik nih. Nah, yang lagi baru ini adalah terakhir promo buat iPhone 13. Yang mana kalau kalian beli di Blibli, pakai pay later-nya BCA itu bisa dapat cashback hingga 3 juta rupiah. Dapat juga bonus 5 kali Blibli tiket rewards dan gratis proteksi selama 12 bulan cuy. Nah, beli di gadget di Blibli juga dijamin 100% ori, no tipu-tipu. Blibli juga merupakan Apple Authorized Reseller ya, jadi langsung aja cek link paling pertama di kolom deskripsi di bawah buat promo lengkapnya. Oke, so langsung aja kita mulai dari setup pertama dari Mr. Timothy Ngantung. Wah, ini sebenarnya temen lama kita yang ada di California ya, ada di LA. Ini orang Indonesia juga, cuma gedenya di sana. Dan ini bisa dibilang gua itu kemarin waktu sempet ke sana itu numpang di rumah dia, dan gue sempat lihat nih setup ini dan ini keren banget. Makanya thank you Timmy yang udah submit ya, dan tim ini juga konten kreator di bidang tech juga. Jadi kalau kalian pengen cek boleh banget subscribe ke channelnya dia karena dia banyak banget bahas teknologi-teknologi, gadget-gadget juga, dan dia pakai mobil Tesla, mobil impian. Ya Tuhan. Ya udah, ini dia untuk setupnya. Beuh, gila ya. Kalau dilihat kan ganteng maksimal ya, PC-nya, monitor setupnya, di belakangnya pakai ada poster-poster ya, ada peredam juga. Nah, kalian bisa lihat ya untuk setup PC-nya dia pakai Ryzen nih ya. Jadi tim AMD mana? Tim AMD, tim merah. Dan untuk setupnya kalian bisa lihat di sini pakai 3090 ya, RTX Aorus Extreme, pakai SSD-nya banyak banget, 1 TB, 1 TB, 1 TB buat boot, buat project, buat gaming. Jadi ini PC all in one lah bisa dibilang ya. RAM 32, PSU 1000 watt, dan case-nya dia pakai Be Quiet ya. Terus ada case fans Noctua NFA14 PWM Chromex. Buset dah. PC-nya banyak banget, listnya banyak banget. MacBook-nya langsung saja M2 MacBook Pro. Nah, itu tadi untuk peripherals. Kalian bisa lihat juga ya, ada Moto M2 audio interface, Rode Procaster, mikrofonnya PSA OnePlus, ada monitor LG 2 biji ya, satu JL850, satu lagi 4K, nggak tahu kodenya apa, dan ada Kuntis. Mereknya Kuntis Lightbar ya, kalau di sini Kunti. Kuntilanak Lightbar. Dan ya banyak banget nih, ada Hexcal monitor arm stand, ini juga gue sempat lihat di kontennya Timmy ya. Kalian bisa cek juga, ada Hexcal leather desk mat dan Autonomous Ergo Chair Pro, kursinya kursi YouTuber tech luar negeri gitu ya. Dan sisanya Logitech, dan ada keyboard. Nah, oke, mouse-nya ada 2, Superlight X sama MX Master 3. Jadi dia juga gamer dan juga konten kreator di sini ya. Setupnya nice, clean banget, headphone-nya sampai ada 2 biji ya. Dan gue tuh penasaran sih ya sama vertical monitor kayak gitu tuh meningkatkan produktivitas nggak sih? Karena gue itu tipe yang ultra wide ya. Jadi kalau bisa 2 monitor sejajar atau 1 monitor ultra wide sekalian gitu kan. Nah, ini 1 vertikal, 1 horizontal. Nah, next dia juga nunjukin beberapa foto-fotonya kayak keyboardnya ya. Keychron udah dimodif-modif nih, dia sempat cerita ke gue dia suka modif-modif ya. Kabelnya juga coil, ada Stream Deck Elgato ya. Stream Deck bukan Steam Deck ya, beda ya guys ya itu ya. Dan ya tuh ada keycap spesial
ya, karena temanya memang Star Wars ya. Jadi di sana ada si Darth Vader, betul sekali. Ada si Darth Vader, keycap custom ya di bagian escape-nya. Dan ya poster-posternya kalian juga bisa lihat ya, itu semua temanya Star Wars. Oke, jadi itu untuk setupnya Timmy, super clean, super udah mantep banget ya. Mejanya pakai IKEA Hex yang mana dia pakai laci Alex drawer dan juga si mejanya yang panjang dikasih kaki di tengah. Buat gue sih ini udah ya perfecto banget lah, nggak perlu di-improve lagi, udah bener-bener cozy, bener-bener nyaman buat kerja, oke buat gaming juga mantep ya. Setup yang pertama kita langsung dikasih setup yang wah banget ya, hybrid gaming dan WFH setup. Lanjut. Yang kedua dari Abang Bajuri, Bajai Bajuri, gue suka nonton gue waktu zaman gue dulu SMA. Bajuri Bus, wah, setup mendang-mending. Nah, ini gue suka nih kalau yang setup mendang-mending nih. Setup produktif multitasking tuh. Jadi layarnya ini banyak sekali ya, layar laptop, layar monitor, dan layar tablet. Dia pakai laptop Acer Swift 3 Infinity 4. Tabnya ada Mi Pad 6. Nah, mendang-mending banget nih. Monitor Xiaomi 27 inci. Ini yang kita juga pakai kayaknya kalau nggak salah kodenya yang A27 ya kali ya. Nah, ya mungkin itu. Ada PS4 juga di belakang yang putih ya warnanya ya. 1 TB fat PS4 gendut. Ada speaker Edifier DA5100. Woi, mana speakernya? Oh alah, diselipin guys. Yang kanan itu ada di bawah si laptop stand ya. Ini gimana positioningnya? Satu berdiri, satu tidur. Ini biar soundstage-nya lebar gitu ya, kayak di nonton konser gitu kan. Ada lampu meja juga, lampu meja yang memang ini udah paling mending ya, harganya yang masih terjangkau. Dan susunannya sih gue bisa bilang oke, cuma itu kayak di dinding kok ada lakban-lakban hitam gitu ya di samping monitornya ya. Dan dia juga pinter nih posisiin si monitornya, itu nutupin si saklar yang ada di belakang. Jadi kalau di foto dari depan kan kelihatannya clean ya. Cara pencahayaannya juga bagus. Menurut gue sih kayaknya kalau ini lampu atasnya dimatiin pas di foto tuh bakalan lebih keren lagi sih. Pasti lebih dramatis lagi. Cuma nih karena lampu atasnya hidup jadi ada shadow-shadow di monitornya tuh. Dia bilang monitornya sih buat CCTV ya, yang di kiri atas bukan monitor, itu kayak TV kali. Dan mejanya juga cakep nih ya. Mejanya ini katanya custom karya bapaknya loh. Wah, mantep banget. Gue juga pengen sih bikin meja sama bapak gue. Lemari samping itu buat peripheral yang lagi nggak dipakai. Nah, itu tuh penggunaan yang bagus seperti gue bilang. Gue suka tuh kalau ada lemari di sampingnya, jadi ada space yang bisa kita maksimalin di samping dan dia jadi posisinya tadi agak geser. Ada keyboard Apple di samping kiri ya, ditemani lampu kucing ya, yang cute tadi ya, dan ada beberapa peripheral lain di atasnya. Kayaknya ada kotak tisu tuh. Nggak ada bercanda ya. Keren, dan emang ini agak rame aja. Cara space sih enak karena mejanya lebar ya. Kalau meja lebar memang kita tendensi orang tuh pengen ngisi banyak barang. Cuma sebenarnya kayak kalau gua sih PS4-nya mungkin ditaruh di bawah ya instead of si speakernya, karena speakernya itu kan jadi positioningnya tuh agak aneh gitu. Mungkin untuk rasain stereo jadi aneh pasti berasanya gitu. Harusnya posisinya kan speakernya ya di kiri kanan monitornya gitu. Next time fotonya kalau matiin lampu deh coba. Bisa dibilang udah oke nih. Paling tadi ya soal lem-lem di dinding aja yang tinggal dirapiin sedikit dan harusnya itu udah bakalan lebih clean setupnya secara keseluruhan. Mantap, setup kedua ya, kita lanjut lagi aja. Berikutnya, yang ketiga dari Bro Jaya Kusuma. Wah, ini kreatif banget sih kelihatannya sih dari si setupnya, studio musik dan grafis. Ini adalah tempat kerja di desain untuk kerja harian ya di bidang desain. Wah, dia desainer AutoCAD dan 3ds Max. Wah, 3D nih gue lagi butuh nih buat nge-3D-in rumah gue, lagi direnov guys. Jadi nanti gue coba kontak deh Bro Jaya ya. Hobi juga ya, Untel Hobi. Untel tuh apa maksudnya? Dalam hari ini gitar, sehingga ditambah berapa peripheral, atau ada gitar listrik ya di kanannya ya. Ada PC, speaker monitornya nih, speaker Legend juga ya, Yamaha ya kayaknya ya. Dan ada PC-nya lawas Gen 4. Gila, bisa berarti sekarang udah Gen 14 ya. Ya berarti 10 generasi yang lalu, Core i3 lagi. 10 tahun Core i3 guys, ini orang bisa survive loh dengan Core i3 loh. Jadi ya kalian ya harusnya sudah itu loh, bersyukur lah gitu kan bisa punya komputer kan. Komputernya full RGB lagi ya, GTX 1050 2GB tapi masih sanggup menjalankan game Forza Horizon 4 dengan settingan high ya guys. Jadi resepnya cukup Gen 4 Haswell Core i3 dan pakai GTX 1050 2GB.
cukup untuk mainin Forza Horizon 4 dual monitor loh dia setupnya loh. Mantep banget juga, tapi ada Steam Deck di situ. Ada Steam Deck coy, itu pasti jarang dipakai nih PC-nya, pasti banyak kan pakai Steam Deck. Yakin gua. Ya peripheral dipakai Steam Deck, monitor AOC MSI Pro MP252, Logitech MX Master 3S, yes, productivity ya. Keyboardnya Gamen Mechanical dan kabelnya Coil Rexus. Wah, Gamen Mechanical ini waktu itu yang paling terjangkau ya, memang ya. Kita juga sempet cobain. Soundcardnya Behringer UMC 22. Behringer ini kalau dari soundcard juga bisa dibilang ya untuk hobi-hobi masih oke, tapi suaranya gue ngerasa agak kering kadang ya, karena banyak orang bilang either dipakai Scarlett lah kalau mau yang menengah, Behringer itu yang agak lebih menengah, basic lah ke entry level gitu. Packboardnya dari Stora, jadi bukan packboard IKEA ya, jadi kalau kalian pengen nyari packboard cakep nih, itu dari Stora, dan segala macam kalian bisa cek. Lampu Ace Hardware dan lampu belajar Informa, wireless charger iPhone merek, dan clock merek Hafid. Kursi gamingnya Armageddon Shuttle 2. Nah, gue juga nggak pernah denger tuh, tapi pernah denger merek Armageddon tuh merek monitor kalau nggak salah. Dashpad Rexus dan tanaman artifisialnya Ace Hardware. Dan ya, gue demen ini memaksimalkan space kecil tapi jadi space yang bisa jadi produktif banget. Di samping jendela pula, pasti bener-bener cozy. Kayaknya juga lah tuh kayak matahari terbendam gitu ya, dia kayak fotonya lagi golden hour, so that's really good. Overall ini sudah super duper clean banget sih. Waktu yang dibutuhkan juga, proses bikinnya juga mungkin lumayan lama, jadi udah matang banget. Gua suka banget sih sama positioning everything-nya. Jadi yang ini sih thumbs up, 2 thumbs up ya. Nah, ini setup Wibu Genshin Impact, hey. Kenalin Fandi dari Jawa Tengah. Setup ini untuk kerjaan freelance, terjemah dan data entry. Nice. Jadi translator ya. Jadi sekarang masih jarang dapat job freelance, cuma untuk nonton, main Genshin Impact, cloud, online meeting, dan buat ketik-ketik ngerjain kerjaan. Tapi tetap saya sebagai karyawan kantor. Oh, oke. Jadi ada karyawan kantor tapi kerjaan sampingannya pengen jadi freelance. Boleh nih freelance jadi subtitle translatornya Besinotek ke bahasa Inggris ya. Oke, jadi PC-nya ini dia bilang, saya ada rencana upgrade ke laptop yang lebih bagus karena tidak memungkinkan untuk rakit PC dikarenakan daya listrik cuma 450 VA. Nggak dibolehin tambah daya sama orang tua. Oke, good choice, bisa juga ke laptop. Sekarang udah pakai laptop juga sih ya. Sekarang pengen bangun yang lebih full putih biar bisa nge-game juga. Oke, laptopnya EasyBook Jumper X3. Nggak pernah denger tuh. RAM 4GB, storage 128GB. Ya, laptop basic. Mungkin untuk memenuhi kerjaan tadi ya sebagai translator, freelance terjemah, dan data entry masih capable. Prosesornya Intel N3000 Series S. Keyboard Digital Alliance Mecha Fighter Ice RGB. Dan sekarang pakai Ajas AK820. Oke, mouse-nya Fantech. Cooling pad Mikuso. Logitech Z20 speakernya. Ya, speaker yang legendaris ya. Speaker yang gue juga suka banget dulu. Dashmat peta 20 ribuan. Gue juga pernah pakai Dashmat itu guys. Everybody been there dan red. Dashmatnya sekarang udah ganti ke mousepad Japan Lightwave. Wah, mantap. Headset Sonic Gear sekarang udah ganti ke Fantech. Dia banyak before after nih ya. Kayaknya setup dia ini udah banyak melalui perubahan ya. Semua all white ya. Cakep. Nah tadi dia pakai headset standnya NYK Nemesis. USB hubnya USB hub H350, mikrofon setnya Tafware, dan sisanya ya meja, vakum, ring light, dan ada figure Ayaka kimono. Sama ada tanaman palsu plus tatakan gelas ya, coaster. Jadi mungkin kalau gua saranin upgrade aja sedikit itu ya, kalau punya budget sekitar 200.000 bisa ke monitor light ya. Jadi nggak harus pakai lampu dari atas, pakai monitor light itu biar menerangi meja aja. Dan kalau gue sendiri, gue emang favoritnya kerja itu pakai monitor light. Sisanya sih menurut gue ini udah oke banget ya, buat basic, buat starting point ini udah nice, bener-bener udah enak. Tinggal semoga dapat kerjaan freelance-nya ya, nanti bisa dapetin Bitmerge, foto pakai Bitmerge ya, mana tahu udah bisa dapat kerjaannya lebih banyak lagi. Terima kasih untuk setup keempat, dan sekarang kita masuk ke setup yang terakhir. Ini mind blowing menurut gua, jadi gua share aja langsung ke kalian dari Bro Mas Rifkan Kiki. Temanya setup Kerehode, tapi coy lihat PC-nya bro. Wah gila, gua tuh kalau ngelihat yang kayak gini tuh harus dibilang kita tuh harus bersyukur gitu ya. Lu punya PC gitu loh, punya PC, lu punya keyboard, mouse, satu tempat khusus untuk lu bisa bikin setup gitu ya. Dan ya walaupun pada kondisinya dia masih
tinggal mungkin ya rumahnya masih kecil dan kedepannya pengen punya setup yang rapi dan meja kursi yang proper. Saran apa yang harus di-upgrade? Yang di-upgrade adalah kita cat dulu aja rumah. Dinding blue tuh dicat dulu aja, itu pasti bakalan jadi jauh udah kayak berasa tempatnya rapih banget. Karena pastinya ya satu, PC lu tuh udah rapi banget, ini udah clean banget, keyboard udah putih, mouse-nya udah putih, semua udah super clean. Ya tinggal diimbangin aja, tinggal di upgrade ya tuh apa dindingnya, cat dinding. Jadi nggak harus beli gadget lagi, nggak harus beli elektronik lagi, tinggal di ya sedikit effort. Gue juga effort, kadang gue ngecat sendiri nih, kayak cat hitam begini tuh gue ngecat sendiri guys gitu loh. Nah, jadi ngecat sedikit, paling cat tuh berapa ratus ribu sih, 100 ribu, 200 ribu juga dapet. Dicat putih biar rapih gitu ya. Paling kabel-kabel itu sekarang juga udah nggak usah dipakein kayak gitu-gitu, nggak usah ditempelin ke dinding, dilem aja jadi satu. PC-nya pun juga udah oke ya, ASRock A320 Ryzen 3 3200, cakep. HyperX Fury 16GB, SSD 256GB, tambah ada HDD 500, PSU-nya 500, dan case-nya Air-Cooled Trinity Mini. Casing-nya tuh cakep sih ini. Ada kipas 2 biji gede ditambah kotak-kotak gitu ya. Cuma ya balik lagi gue bilang ini setupnya udah oke banget. Paling kalau mau effort dikit ngecat dinding aja, pasti ini bakalan jadi tempat yang bakal bikin kamu lebih semangat kerja, lebih produktif kerja gitu ya. Kalau dengan lingkungan yang rapi, kita bisa lebih produktif dalam berkarya ya. Nanti bisa upgrade pelan-pelan ke yang lain, ke mouse, ke kursi mungkin, dan masih banyak lagi. Oke, thank you untuk Mas Rifan Kiki. Ini setup yang gua jujur, gue liat PC-nya tuh bener-bener langsung kayak, wah PC-nya keren banget. Tinggal environment-nya aja yang di-upgrade ya, PC-nya semua setupnya udah oke banget. Tinggal jalan, tinggal lanjutkan, dan mengingatkan gua untuk selalu bersyukur guys dengan apa yang kita punya, kayak gitu. Ya itu aja, berarti ada 5 ya tadi ya. Dari yang pertama ada Bro Timmy, ada Bajai Bajuri, ada Jaya Kusuma ya dengan setup yang kreatifnya, ada Bro Fandi tadi dengan setup Wibu, dan Mas Rifan Kiki yang setupnya juga simple tapi ini clean sih sebenarnya, tinggal dimaksimalin aja lingkungannya. Ya, itu tadi jadi kelima teman-teman tadi yang di feature di Beat Setup Flex ini akan ngedapetin Beat merch ya. Kita nanti akan DM ke kalian satu-satu, dan buat episode berikutnya make sure kalian submit aja setup kalian ke form yang ada di kolom deskripsi di bawah. Nanti yang terpilih ya akan dapetin tadi hadiah Beat merch sendiri, satu orang satu, jangan lebih, nanti kita bangkrut. Oke, jadi itu aja. Thank you semua yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat, dan let me know kalau kalian ada kritik, saran, pertanyaan, kita diskusi di kolom comment section di bawah. Dan itu aja, thank you semua. Again, nama gue Malvin, jangan lupa like videonya, subscribe, dan hidupin notification-nya. Dan ya itu aja buat Beat Setup Flex comeback episode. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye, ciao. PC-nya putih sendiri loh. Dindingnya aja dindingnya harus sama putihnya. Pasti dia akan serasi gitu maksudnya. Ya, Mas Rifan.